Tips mendapatkan siaran TV digital di kampung halaman. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, banyak sobat yang sedang dalam perjalanan mudik dan nanti baru ada yang mudik mungkin setelah lebaran ya. Jadi nanti pasti di kampung biasanya pada nanya ini gimana kabar di kota bla 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 sampai ke siaran TV digital, apalagi yang tinggalnya di Jabodetabek. Pasti orang kampung nanya nih, katanya di sana sudah tidak ada siaran analog lagi. Gimana perkembangan siaran TV digital atau apa sih siaran TV digital itu? Dan kan kalian pasti menjelaskan seperti yang kalian ketahui dan kalian rasakan ya, kan sudah menikmati tuh siaran TV digital di kota. Nah, pasti kalian juga pingin mengimplementasikan siaran TV digital itu di kampung halaman juga nih. Jadi untuk hadiah orang tua kita di kampung gitu kan. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagi sobat yang mungkin mau nonton siaran TV digital di kampung. Jadi pingin pasang buat di kampung halaman. Oke, jadi tips yang pertama ini mungkin bagi sobat yang belum mudik dulu ya. Jadi masih bisa mempersiapkan segala sesuatunya di kota. Jadi kalau di kota itu kan kita masih bisa beli di TikTok, di marketplace, bisa cepet gitu ya, bisa someday, bisa COD, intinya bisa instan kita beli set-top box-nya. Dan banyak yang lagi promo, sekarang juga harganya yang 150 ribuan ke bawah juga udah banyak, 130, intinya yang di bawah 200 ribu gitu ya. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal juga, karena kan di sana ya nggak butuh YouTube juga, nggak butuh streaming, hanya butuh nonton siaran TV digital aja, bener nggak? Jadi mumpung sobat masih di kota, belum mudik, sobat bisa beli dulu set-top box TV digitalnya di kota. Kalau mau beli antenanya bisa sekalian ya silahkan, tapi kan antena itu cukup besar ya, jadi ribet untuk dibawa. Ya mungkin bisa jadi opsional aja untuk beli antenanya. Oke, selanjutnya bagi sobat yang sudah terlanjur pulang kampung, jadi tipsnya adalah ya seperti pengalaman saya dulu kalau pulang kampung ke Tasik, terus ke Lahat, ke Palembang gitu ya. Jadi ya kita harus keliling kota, maksudnya kota yang ada di kampung tersebut, karena belinya itu nggak deket, pasar di sana jauh, pasar kayak mall gitu itu jauh ya, butuh naik mobil itu lebih dari 1 jam. 1 jam di kampung itu kan lancar ya, beda dengan 1 jam di kota yang kena macet gitu ya. Jadi saya keliling antar pasar 1, pasar 2, mall A, mall B gitu ya, ke swalayan segala macam saya samperin hanya untuk nyari yang namanya dulu receiver parabola atau set-top box TV digital, karena di sana biasanya adanya mereknya merek standar yang dimana harganya tuh bisa mahal, bisa harga 400 ribu ke atas gitu ya, 300 ribu itu udah termasuk murah di sana. Makanya dulu ya agak berat juga saya beli sana. Kalau beli online saya udah lama nanti nunggunya, kita nggak bisa instalasi. Jadi sobat harus berpetualang dulu, tapi berpetualangnya nggak harus offline aja, sobat bisa cari secara online juga nih. Kali aja gitu ada orang marketplace yang buka cabangnya di sana gitu ya, mereka jual online. Nah itu dipastiin dulu, kalau misalkan onlinenya bisa COD, kita datangin ke toko, kita pastikan belinya itu sesuai dengan harga yang mereka jual online. Kadang beda ya, kadang wah harga onlinenya sekian, saya datangin ke tokonya ternyata di toko harganya beda gitu. Itu memang udah menjadi sesuatu hal yang wajar ya, karena kan kalau di online itu dia nggak sewa apa-apa, tapi kalau kita datang offline ke tokonya, mereka kan butuh bayar karyawan, terus bayar sewa toko dan segala macam, jadi otomatis harganya beda. Jadi kalau emang mau beli harga online ya pastiin dulu lah, seenggaknya chat dulu ngomong kalau saya mau datang ke sana bisa nggak beli dengan harga online. Jadi ini adalah tips bagi sobat yang sudah terlanjur mudik pulang kampung, akhirnya nyari set-top box-nya di sana. Tips selanjutnya adalah mencari antena. Jadi memang sebagian besar itu yang di kampung halaman sudah punya antena, walaupun antenanya apa adanya. Dan di sini perlu kalian pastikan, tanyakan ke keluarga kalian di sana, ini antena dari tahun berapa? Kadang dari tahun 90-an juga ada ya. Jadi antenanya lama gitu. Terus dari sana sobat bisa nilai kira-kira antenanya masih worth it apa enggak. Kalau buat saya, selama antenanya masih 2 tahun lah, itu masih worth it. Tapi kalau udah 3 tahun ke atas, itu harus dicek dulu. Kadang tuh kalau antena yang bener-bener ditaruh di outdoor ya kan, mereka masangnya tinggi-tinggi, itu udah pada karatan, mesin dalamnya, sirkuitnya segala macam gitu. Jadinya ya udah nggak worth it. Jadi udah nggak bisa lah, intinya udah nggak bisa untuk dapetin siaran TV digital. Anggaplah antena sudah kadaluarsa atau sudah tua gitu. Jadi sobat harus ganti antenanya yang baru. Terus kalau sobat mau beli antena yang baru, ini agak sulit memang kalau di kampung ya, karena nggak banyak pilihannya. Kalau misalkan ada di saat tadi ya keliling nyari set-top box, kalian nyari antena ya kelas-kelasnya kalau bisa HDU25 minimal ya, itu PF. Kalau nggak ada ya bisa ke PF Goceng, kalau nggak ada ya turunnya ke PF 3000. Tapi kalau lebih saya sarankan tadi ya
HDU25, atau kalau misalkan masih di kota bisa beli Tor ya. Kalau masih di daerah Jabodetabek itu masih banyak yang jual Tor, tapi Tornya yang breakdown, yang kita rakit sendiri. Jadi itu cuman tabung doang gitu kayak paralon. Itu mudah dibawanya daripada yang bentuk antena jadi. Nah ini dia. Jadi tantangan selanjutnya adalah beli antenanya. Karena di kampung itu saya lihat ternyata malah lebih banyak antenanya yang rotator, yang pakai remote yang muter-muter. Ini kurang bagus sebenarnya untuk siaran TV digital ya, karena iya nanti diputar dikit siaran yang lain hilang, yang lain dapat gitu ya. Jadi nggak bagus gitu. Jadi ribet, intinya ribet. Jadi sebisa mungkin beli antenanya yang kualitasnya paling bagus deh, yang di toko itu yang paling bagus. Terus ditaruhnya juga jangan di dalam plafon. Biasanya di kampung itu naruhnya kalau emangnya pendek ya, itu di dalam plafon, karena memang di kampung itu plafonnya tinggi-tinggi gitu ya, nggak cuman seperti di sini 2 meter, mereka bisa lebih. Lebih baik saran saya naruhnya di luar, di atas genteng atau di jauh dari rumah gitu, kayak naruh parabola biasanya di samping rumah itu agak tinggian lagi, tapi di atas genteng kita kan di sana banyak bambu, jadi lebih baik pakai bambu. Bahkan ada yang naruh di pohon kelapa gitu ya setahu saya, karena di kampung saya di Purworejo juga naruhnya di pohon kelapa, di atasnya lebih tinggi dari pohon kelapa. Itu luar biasa ya. Selanjutnya di sini yang perlu sobat pastikan juga yaitu kabel dan jack TV-nya atau konektornya. Biasanya kalau antenanya udah lama otomatis kabelnya juga udah lama gitu. Jadi tips-tips dari saya di saat kita mau beli antena yang baru, sekalian aja beliin kabelnya yang baru. Karena kalau untuk TV digital kalau bisa itu nggak ada sambungan ya, supaya sinyalnya itu nggak loss, nggak berkurang. Terus kemudian untuk jack TV-nya juga belinya kalau ada yang drat, kalau ada ya, kalau nggak ada yang besi deh, jangan yang plastik, yang besi semua. Terus cara masang jack konektornya itu juga harus ada SOP-nya ya, nggak cuma sekedar pasang asal gitu, itu nggak bisa konslet ya. Ini beda, ini TV digital bukan TV analog, jadi beda ya. Nanti ada tulisannya short di set-top box yang sobat beli pas lagi dipasang, jadi itu sirkuit pendek. Itu karena masang konektornya salah. Jadi bisa lihat video-video cuplikan saya yang pernah saya buat, cara buat konektor yang intinya cara masang yang bener deh. Jadi untuk kabelnya juga nanti jangan beli yang kabel antena, bilangnya jangan mau beli kabel antena, jangan, tapi mau beli kabel parabola, atau kalau mereka paham mau beli kabel RG6. Jadi RG6 ya, jangan sampai salah. Kalau RG5 itu tipis, karena TV digital nih bandwidth-nya gede, jadi kita nggak bisa pakai kabel antena yang dulu, bisa aja, tapi itu untuk di kota. Kalau di kampung itu butuh speknya yang bagus-bagus, karena pemancarnya itu kan jauh-jauh banget, bisa 100 km jauhnya. Belum lagi kalau ada yang di gunung, ada pohon-pohon tinggi, itu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan sinyalnya. Selanjutnya kalau semuanya sudah lengkap, antenanya sudah ada, kabelnya, jacknya, set-top box-nya udah ada semuanya nih ya. Tips selanjutnya adalah cara mencari sinyalnya. Jadi gimana cara cari sinyalnya? Sobat pertama bisa cari sinyal secara otomatis atau manual seperti yang cuplikan di sini ya. Jadi ini bisa dipakai keduanya. Kalau otomatis nggak dapet, coba trackingnya secara manual. Sobat cari frekuensi di tempat sobat itu frekuensinya berapa. Misalkan RCTI, carinya dari TVRI dulu, karena TVRI itu sinyalnya paling kuat. Jadi TVRI itu frekuensinya berapa, cari manual frekuensinya, terus ya di sana sobat tinggal putar-putar antena deh sampai keluar sinyalnya gitu. Terus kalau misalkan masih bingung arahnya harusnya kemana nih, ke barat kah, utara kah, timur kah gitu ya, ini sobat bisa download aplikasi sinyal TV digital di Play Store nih, seperti ini ya contohnya ya. Jadi sobat download, nanti di sana sobat bisa tahu sobat lokasinya di mana tinggalnya gitu ya, titiknya sobat saat mencari sinyal TV digital tersebut, sama arah dari pemancarnya. Jadi ketahuan nih, misalkan di utara, arahnya ke sana utara, misalkan ada terbagi beberapa pemancar di utara sama di selatan, ya intinya ambil tengah-tengahnya deh supaya dapat kedua sinyalnya. Terus kemudian ada frekuensinya juga di sana ya, jadi tinggal diklik aja tuh yang di aplikasi itu, nanti muncul frekuensinya, ya lihat aja secara manual dapat nggak. Jadi kalau saya sih lebih pilih, oh udah dapat nih arahnya utara, ya udah langsung aja scan otomatis, nanti dapat sinyalnya berapa, dari situ baru saya coba tingkatkan, putar pelan-pelan. Kalau saya sih tipsnya begitu. Nah ini bagi sobat yang nonton sampai habis videonya beruntung, karena apa? Di sini saya memberikan bonus tips, yaitu misalkan sobat lebih suka tantangan, males keliling-keliling, mungkin set-top box-nya udah ada atau TV-nya sudah digital gitu ya, dan di rumahnya ada parabola. Jadi kalau sobat tahu antena parabola, baik itu yang mini atau parabola yang jaring seperti ini, itu bisa untuk mendapatkan siaran TV digital. Karena saya sendiri pernah mempraktekkan di parabola jaring 7 feet dan parabola mini, dan dapat siaran TV digitalnya. Tapi ini harus ada oprek-oprek, makanya ini bagi sobat yang senang oprek-oprek, otak-atik barang gitu ya,
itu bisa mengikuti video saya sebelumnya ya, cara merubah parabola menjadi antena TV digital. Jadi langsung aja disimak videonya karena lumayan panjang, ada tutorial segala macamnya ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga video ini bisa menambah manfaat bagi sobat nih, bagi sobat yang sedang mempraktekkan di kampung sobat dapat berapa channel nih. Silahkan absen di kolom komentar kampung sobat di mana dan jumlah channelnya berapa. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.